Kamera pengawas merekam detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru yang menerjang aliran Kali Lanang di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Banjir membawa material vulkanik berupa batu-batu besar dan pasir dari puncak Gunung Semeru. Banjir lahar hujan terjadi pasca Gunung Semeru luncurkan awan panas guguran yang terekam seismograf dengan getaran 37 mm selama 27 menit. Meski tidak menimbulkan dampak signifikan ke permukiman warga, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat hujan dengan intensitas tinggi diprediksi akan kembali terjadi. Kalau di atas terpantau hujan dengan intensitas sedang atau tinggi, kemudian durasinya lama, dipastikan nanti akan turun banjir dengan membawa material dari atas. Nah, itu yang perlu kita antisipasi lebih demi keselamatan kita semua. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, belasan oknum anggota TNI diperiksa Pom Jaya terkait aksi pengeroyokan terhadap sejumlah warga di depan Polres Metro Jakarta Pusat dini hari tadi. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, sebuah agen bank 2 hari berturut-turut diserang perampok bersenjata api. Aksi pengeroyokan terhadap sejumlah warga oleh sekelompok orang diduga oknum anggota TNI terjadi di depan markas Polres Metro Jakarta Pusat Kamis dini hari tadi. Saat ini, 14 oknum anggota TNI tengah diperiksa oleh Pom Jaya. Pengeroyokan tersebut diduga merupakan aksi balasan yang melibatkan oknum prajurit dengan warga di kawasan Pasar Cikini. Seorang pria warga negara asing yang viral di media sosial diduga sebagai pelaku penculikan anak diamankan aparat Polresta Denpasar. Pelaku ditangkap usai diduga melakukan percobaan penculikan terhadap anak di bawah umur berinisial NPA di kawasan perumahan daerah Ungasan, Kute Selatan, Badung. Pelaku sempat mengambil pisau dapur karena takut korban berteriak dan diselamatkan oleh pihak keluarga dengan mendobrak pagar. Seorang pria bersenjata api menyatroni agen bank di Kecamatan Sugio dan Kecamatan Turi. Pelaku yang menodongkan senjata api ke arah penjaga meminta uang tunai 5 juta rupiah. Namun upaya ini gagal setelah korban berteriak minta tolong. Pelaku akhirnya kabur dengan tangan kosong. Kejadian pria bersenjata api mendatangi agen bank ini merupakan kali kedua dalam 2 hari terakhir. Sebelumnya, pelaku penodongan membawa lari ponsel milik penjaga kantor. Kobaran api membakar puluhan bangunan termasuk 20 petak kontrakan dan 5 warung di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya material terbuat dari kayu membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya dan menyulitkan proses pemadaman. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah kontrakan. Sejumlah warga mengevakuasi 7 penumpang bus Trans Jatim yang terguling di kebun cabai Desa Gunung Sari, Kabupaten Mojokerto. 7 penumpang dan 2 awak bus selamat dan dipindahkan ke bus lainnya yang melintas menuju Terminal Kertajaya, Kota Mojokerto. Diduga bus terguling akibat menghindari pengendara motor yang menyalip dari arah berlawanan dan memakan badan jalan. Ya, pemirsa, momen Ramadan menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah. Tak terkecuali umat muslim yang pergi ke Tanah Suci untuk ibadah umroh. Bulan Ramadan adalah bulan spesial penuh kemuliaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana tidak, pahala ibadah sunnah bisa dihitung pahalanya sebagai ibadah wajib. Tanah Suci Mekah menjadi tanah impian bagi umat Islam saat Ramadan tiba. Jutaan jemaah dari berbagai penjuru bumi datang ke Mekah, salah satunya untuk menunaikan ibadah umroh. Beribadah umroh di bulan Ramadan memiliki sejumlah keutamaan. Di antaranya, beribadah umroh di bulan Ramadan setara dengan pahala ibadah haji atau sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah umroh di bulan Ramadan juga bisa sebagai penggugur dosa di antara 2 umroh. Kata Nabi SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu menyamai haji. Bahkan Nabi SAW bersabda, umrah di bulan Ramadan itu
seperti haji bersamaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian penuhnya antusias. Bagi jemaah yang umroh di bulan Ramadan, boleh berbuka puasa di lingkungan Masjidil Haram setelah tahun ini otoritas Arab Saudi memberikan izin. Sebelumnya otoritas Saudi melarang jemaah berbuka puasa di Masjidil Haram agar kawasan masjid tetap bersih dan steril. Ya, pemirsa, sejumlah ruas jalan tol akan dioperasikan secara fungsional untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2024. Dua diantaranya adalah tol Jakarta Cikampek 2 Selatan dan ruas tol Solo Yogyakarta. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR akan membuka sejumlah jalan tol secara fungsional dalam arus mudik Lebaran 2024. Jasa Marga telah menyiapkan 4 jalan tol untuk beroperasi secara fungsional. Keempatnya adalah Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan segmen Sadang Kutanegara sepanjang 8,5 km. Tol Palikanci penambahan dari 2 menjadi 3 lajur sepanjang 2 km mulai kilometer 208. Pembukaan tol Cipularang kilometer 99 arah Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya, serta tol Solo Yogyakarta segmen Colomadu Ngawen sepanjang 22 km. Operasional keempat jalur fungsional dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian. Keseluruhan terdapat 7 jalan tol baru dioperasikan secara fungsional. 3 ruas jalan tol di Pulau Jawa dan 4 ruas jalan tol di Pulau Sumatera. Tol fungsional di Jawa terdiri dari tol Cikampek Jakarta 2 Selatan, tol Solo Yogyakarta, dan tol Cimanggis Cibitung. Menjelang perayaan Paskah, pemirsa, Gereja Katolik Santo Nikodemus Ciputat, Tangerang, Banten menggelar Jalan Salib. Visualisasi kisah sengsara Yesus Kristus ini merupakan rangkaian acara untuk memperingati Jumat Agung yang jatuh pada hari ini. Ratusan umat Katolik mengikuti Jalan Salib yang berlangsung di halaman gereja. Dalam Jalan Salib ini, sejumlah jemaat gereja secara teatrikal memvisualisasikan kisah Yesus Kristus dalam peristiwa salib, mulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati hingga akhirnya Yesus mengalami peristiwa di kayu salib. Visualisasi ini merupakan bentuk untuk mengenang pengorbanan Yesus sekaligus menyampaikan pesan agar umat senantiasa menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan juga keikhlasan. Setelah Jalan Salib, gereja juga akan menggelar ibadah Jumat Agung. Ya, pemirsa, anak-anak di Jember, Jawa Timur punya cara unik menunggu waktu berbuka puasa berinteraksi dengan aneka jenis kucing di kebun binatang Mini Mangli Jember, pemirsa. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di okezon.com. Saya Pram Senjaya beserta kru petugas pamit undur diri. Selamat berlibur, terima kasih dan sampai jumpa. Tanpa rasa takut, anak-anak ini berinteraksi dengan kucing di kawasan kebun binatang Mini Mangli, Jember, Jawa Timur. Terdapat berbagai jenis kucing jinak dan terawat, baik lokal maupun luar negeri, seperti dari Inggris dan Mesir. Di rumah kucing ini, anak-anak bisa memberi makan, bersuah foto, dan menggendong kucing yang menggemaskan. Mereka mengaku senang karena bisa melihat aneka satwa seperti kucing dan bermain komedi putar berikut kereta kelinci. Kucing apa aja nih yang dilihat? Contohnya Anggora. Yang lainnya banyak lagi ya. Pernah nggak sebelumnya melihat seperti ini? Pernah ya. Seneng nggak melihat seperti ini? Ini dalam rangka apa ini? Mau ngabuburit ini melihat kucing. Pada bulan Ramadan, wisata mini zoo dibuka mulai pukul 12 siang hingga 8 malam. Banyak pengunjung menghabiskan waktu ngabuburit di lokasi ini sembari melihat pertunjukan drama animal show dan berbuka dengan satwa.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto. Ainis melaporkan.